Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi nahmaduhu wa nasta'in wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المصطفى ولا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد وبعد التحية. Yang kita hormati dan kita muliakan para guru kita, para ulama, Hadratus Masyayikh dan suyuh kita, wabil khusus ke Pak Imam Masjid kita, dan yang kita hormati Bapak Pengurus Masjid, Ketua beserta teman-teman pengurus yang lain, kemudian Bapak Ibu hadirin dan hadirat yang besar tidak kami panggil gelar, yang kecil yang seusia dan kami tak disebutkan namanya. Semoga senantiasa kita menjadi hamba Allah yang dimuliakan dan diangkat derajatnya dan mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, insyaallah kajian kita pada hari ini dengan tema memahami arti kehidupan dunia. Kajian kita adalah kajian hadis. Kita mengambil sebuah hadis Rasulullah SAW dan kemudian kita kontekstualitaskan dalam kehidupan dengan merujuk juga kepada Al-Quran Al-Karim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam kitab Az-Zakat, bab tahawwu ma yukhriju aw ma yukhraju min zuhratid dunya, bab tentang kekhawatiran Rasulullah SAW terhadap apa yang Allah keluarkan dari bumi ini berupa zuhratud dunia, keindahan dunia. Jadi dunia itu mengindah. Bagaimana keindahan yang dikhawatirkan Rasulullah SAW? Insyaallah kita akan kaji ini dengan kajian tematik sebenarnya ya. Judulnya memahami arti kehidupan dunia. Ini kajian ini kayaknya masih bersambung dari kajian sebelumnya. Yang sebelumnya itu tentang ikhlas, dan hari ini tentang memahami kehidupan dunia. Jadi masih bersambung-sambung. Jadi kajian kalau dibuat apanya, strukturnya itu masih dalam bentuk zuhud ya, dalam kehidupan dunia. Rasulullah SAW bersabda, hadis ini bersumber dari sahabat Nabi An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Nabi Abu Sa'id Al-Khudri. Abu Sa'id Al-Khudri itu nama aslinya adalah Sa'id bin Malik bin Sinan Al-Khudri. Di antara sahabat Nabi yang terbanyak juga meriwayatkan hadis dan setia dengan Nabi SAW. Biasanya yang banyak meriwayatkan hadis itu berarti yang dekat dengan Rasulullah. Anas bin Malik, Abu Hurairah itu adalah sahabat-sahabat yang termasuk dekat dengan Nabi dan dipastikan sudah banyak meriwayatkan hadis, termasuk Abu Sa'id Al-Khudri. Suatu ketika Rasulullah SAW khatab, berkhutbah, dan khutbah Rasulullah ini tidak mesti khutbah Jumat, karena khutbah di sini artinya memberikan nasihat. Khatab ala mimbar, Rasulullah naik ke mimbar kemudian berkhutbah. Kemudian Rasulullah berkata, akhwaku ma akhafu alaikum ma yukhrijullah lakum min zuhratid dunya.
Yang paling aku khawatirkan terhadap kalian itu adalah apa yang Allah keluarkan bagi kalian min zuhratil dunia, dari berupa keindahan dunia. Kemudian para sahabat bertanya, waqalu wa ma zahratud dunya ya Rasulullah? Apa maksud dengan keindahan dunia itu? Zuhrah atau zahratud dunya itu. Kemudian Rasulullah menjawab, adalah hiya barakatul ardi, keberkahan bumi. Di bumi ada keberkahan. Keberkahan itu bisa dari langit, bisa dari bumi. Kalau dari langit apa? Hujan turun. Kalau dari bumi apa? Subur tanaman, hijau. Barakatul ardi. Jadi keberkahan bumi itu muncul. Ada tambang emasnya, ada batu baranya, ada semuanya. Itu barakatul ardi. Barakah itu. Dan Rasulullah SAW samata, diam saatan, beberapa saat. Jadi Rasulullah tak menjawab langsung, diam. Dan diam Rasulullah itu sambil berkeringat. Di sahabat Nabi menunggu jawabannya, termasuk kita menunggu jawaban. Apakah apa yang dimaksud? Apakah betul ini ada dari kebaikan, dari keberkahan itu akan ada malapetaka atau keburukan? Dan begitu. Rasulullah menunggu untuk mendapatkan jawaban. Karena Rasulullah wa ma yantiqu 'anil hawa, ya. Rasulullah tidak betul-betul sesuatu itu kecuali dengan wahyu yang diturunkan kepada. Kemudian setelah itu Rasulullah SAW berkata, siapa yang bertanya tadi? Saya Rasulullah, ada sahabat. Kemudian kata Rasulullah, la ya'til khairu illa bil khairi. Yang baik tidak akan mendatangkan kecuali yang baik. Dan Rasulullah mengulangi itu 3 kali. La ya'til khairu illa bil khairi. La ya'til khairu illa bil khairi. La ya'til khairu illa bil khairi. Apa maknanya? Yang baik ya tetap baik. Yang baik ya tetap baik. Yang buruk ya tetap buruk. Cuma yang aku khawatirkan itu adalah adanya terbukanya keran keberkahan itu, gitu kan? Itu membuat kalian gelap mata kalau cerita, gitu kan? Yang membuat kalian gelap mata itu yang bahayanya, itu yang saya khawatirkan. Kebaikan itu tetap ada kebaikan, yang namanya baik ya baik kan? Tapi yang saya khawatirkan itu kalian gelap mata, tertutup mata dan hati kalian. Itu seolah Rasulullah mengatakan seperti itu. Dan kemudian Rasulullah SAW mengambilkan suatu permisalan bagi kita. Apa kata beliau? Inna kulla ma anbata rabi'u yaqtulu habatan aw yulid. Sesungguhnya ada suatu perumpamaan kata Rasulullah, bahwasanya setiap musim semi itu tumbuhan itu hijau. Musim itu ada musim semi, ada musim panas, ada musim dingin, ada musim gugur. Itu kalau di daerah atau negara yang selain kita. Kalau kita ini musim panas, musim hujan, musim banjir, musim penipu, musim hak, itu kan macam-macam. Nah, kalau di sana musim sudah jelas. Musim apa? Semi, musim dingin, musim panas, dan musim gugur. Nah, ketika musim semi itu muncul, itu tumbuhan hijau. Kenapa bersemi? Bersemi itu apa? Bunga-bunga muncul, semua muncul, ya. Rumput hijau, semua hijau, luar biasa. Dan rumput yang hijau itu kata Rasulullah, yaqtulu habtan aw yulimhu, bisa membunuh. Makanya Bapak Ibu ada istilah kita rumput tetangga jadi hijau, begitu kan? Nah, itu rumput tetangga itu bisa membunuh. Ya kan, kalau kita terhati-hati, ya. Sehebat-hebatnya rumput, lebih hebat rumput tetangga kata orang sebelah, kan gitu kan? Kalau kita sendiri tidak, tetap lebih hebat rumput saya, kan gitu. Kenapa? Karena yang hijau itu membuat mata kita apa? Terpesona, hijau.
ya. Dan rumput itu bisa membunuh yaqtul hatta, binatang ternak. Rumput yang hijau itu bisa membunuh binatang yang memakannya. Au yulimu, atau hampir membuat mati binatang itu. Itu permisalan Rasulullah. Illa, ada pengecualian, ada exception dari Rasulullah. Apa pengecualiannya? Illa akilatul khadari, kecuali ada hewan yang memakan rumput tersebut, tak perlu dia makan sampai perutnya kenyang, hatta idzan taddat khasirataha, sampai perutnya kenyang. Kemudian hewan tersebut istaqbala syamsa, dia menghadap ke matahari. Semua jatara, kemudian ketika dia menghadap ke matahari, dia memahdiahkan makanan tersebut. Babala, dikeluarkannya, dikencinginya, dipeolkannya makanan tersebut. Setelah dikencing dikeluarkannya makanan itu, ada dia kembali lagi ke rumput itu, makanan, begitu seterusnya. Paham maksudnya Bapak Ibu? Nah, ada hewan yang seperti itu. Kalau seperti itu dia selamat dia. Kenapa? Karena ketika dia makan rumput itu, ya, karena dia rumput hijau, enak begitu kan, dimakannya, penuh perutnya, dia tak makan lagi. Sudah selesai dulu. Bagaimana caranya? Dia pergi ke matahari, berjemur dulu ke matahari. Ditatapnya matahari itu biar mengeluarkan, bisa mengeluarkan tai-tainya itu lagi, bisa dikeluarkan. Sudah kosong, balik lagi ke rumput itu. Nah gitu kan, makan lagi gitu. Nah itu bagus versi ini. Yang bahayanya versi yang pertama tadi apa? Dimakannya rumput itu sampai kenyang habis, mati dia. Rumput itu membuat dia mati. Begitu kan? Rumput itu dia mati, akhirnya apa? Mati dalam kekenyangan. Nah, itu namanya. Maka istilah mati dalam kenyang itu kan tak bagus. Ya kan? Kenapa? Berarti rakus kan namanya kan? Mati dalam kenyang. Tak mau berbagi ke sebelah, tak mau berbagi ke depan, ke belakang, samping kanan kiri. Habis makan sendiri. Kenapa? Hijau rumput tuh enak ya kan? Musim semi. Tapi ternyata musim semi membawa malapetaka, menghancurkan dirinya, membinasakan dirinya. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu gambaran. Ada dua permisalan yang disampaikan Rasulullah SAW. Maka kemudian Rasulullah katakan di penghujung hadisnya, inna hadzal mala khadiratun hulwa. Ingat oleh kalian, sesungguhnya kehidupan dunia ini, isi dan hartanya adalah hijau, mempesona, manis, mengagumkan. Gitu kan? Khadirah apa artinya? Hijau. Makanya Bapak Ibu melihat uang hijau atau merah matanya? Hah? Hijau ya kan? Hijau kalau melihat uang. Itu namanya khadirah, normal Bapak Ibu. Itu kehidupan dunia. Yang abnormal itu orang tak suka uang, itu abnormal. Nah, ya kan? Permasalahannya nanti kita lihat bagaimana orang menghadapi kehidupan dunia itu kan begitu kan? Kemudian kata Rasulullah, "Faman akhadhahu bihaqqihi wa wada'a bihaqqihi fa ni'mal ma'unah." Jadi siapa yang mengambil dengan cara yang benar, ya dinikmatinya juga rumput hijau itu, tidak ada masalah. Makan gitu kan normal gitu. Dengan cara yang benar dan meletakkan dengan cara yang benar, fa ni'mal ma'unah. Maka itu adalah bekal yang paling baik. Itu adalah cara hidup yang paling baik. Dinikmati saja, tapi tidak rakus gitu. Nah, berbeda dengan yang kedua, wa man akhadha bi ghairi haqqihi kana kalladzi ya'kul wa la yashkur. Berbeda dengan yang kedua, yaitu orang yang ketika mengambil dengan cara yang tidak hak. Ada orang mengambil dengan cara yang tidak hak dan menggunakan dengan cara yang tidak hak, tidak benar. Maka seperti itulah tadi, seperti hewan yang makan rumput tak pernah puas akhirnya mati sendiri. Kalladzi ya'kul wa la yashkur. Seperti orang yang makan tapi tak pernah puas, tak pernah kenyang. Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dari hadis ini bisa kita menarik suatu kesimpulan, faedah-faedah yang bisa kita ambil untuk memahami arti kehidupan dunia ini. Yang pertama, ada dua istilah
Yang pertama ada yang namanya ad-dunya, yang kedua ada yang namanya hayatud dunya. Ad-dunya lawannya akhirat, gitu ya. Hayatud dunya lawannya hayatul akhirat. Ada kehidupan dunia, ada negeri dunia. Ada negeri akhirat, ada kehidupan akhirat. Itu beda. Beda. Kenapa beda Pak Ustaz? Karena yang namanya kehidupan dan hayat ada mata'un wa mustaqarrun. Kan begitu kan? Dalam firman Allah surah Al-Baqarah ayat 36 itu, wa lakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un. Itu kehidupan. Di muka bumi ini ada yang namanya mustaqar, tempat diam, tempat tinggal. Wa mata'un, dan kenikmatan. Allah tidak memungkiri untuk kita adanya kenikmatan dunia. Sepakat kita itu. Enak hidup di dunia, kan begitu kan? Enak hidup, kan begitu. Artinya ada kenikmatan hidup di dunia, kan begitu. Wa mustaqarrun, dan kita menetap di dunia ini. Ketika Nabi Adam alaihissalam dan Sayyidah Hawa diturunkan ke muka bumi ini, ya. Kemudian di situ mereka menetap mustaqar, bermakan dan menikmati kehidupan dunia. Namanya itu kehidupan. Hanya saja perlu kita ketahui, Allah memberikan batas. Apa batasnya? Walakum fil ardi mustaqarrun wa mata'un ilahin. Ada hinnya. Kalian menetap di muka bumi dan menikmati dunia ini ilahin, kepada batas tertentu. Batas tertentunya berapa Ibu? Bapak Ibu saya sekarang berapa? 60, 63, 40, 50. Jelita, jelang 50 tahun. Lolita, lolos 50 tahun. Atau balita, bawah 55 tahun. Itu terserah ya. Tapi yang jelas ilahin, ada batas hidup di dunia ini. Ya, ada batas. Ada yang mengatakan saya ingin hidup 1000 tahun. Nggak ada. Tetap 60, 70, 80, 100 paling kuat, ya kan? Walaupun sudah 100 pun masih apa? Sudah da'fun, lemah sekali, ya kan? Maka ilahin itu perhatikan, kehidupan di muka bumi ini ilahin, ada batas tertentu, lama. Itu perlu kita perhatikan. Yang kedua, kehidupan dunia itu, Bapak Ibu, berimplikasi untuk kehidupan akhirat. Apa maksudnya? Ketika kita hidup di dunia, maka hidup di dunia itu bisa membawa kita untuk ke akhirat. Kalau kita betul-betul makmurkan dunia dengan benar. Sementara kehidupan akhirat Bapak Ibu, dia di akhirat. Kapan kita bisa menikmati kehidupan akhirat? Ketika di dunia kita makmurkan dengan baik, kan begitu. Maka jangan lupakan memang kehidupan dunia. Karena kehidupan dunia itu untuk mengantarkan kita untuk kehidupan akhirat. Tak ada istilah saya beriman di akhirat, tak ada. Saya ingin bertobat di akhirat, tak ada. Ya, momennya di dunia, Bapak Ibu. Momennya di dunia. Itulah bedanya kehidupan akhirat dengan kehidupan dunia. Jadi kehidupan dunia itu memiliki efek untuk kehidupan akhirat. Agar apa? Agar kita senang di akhirat. Bagaimana? Bersusah payah di dunia. Dan begitu ya. Fa'iza faragta fansab. Apabila engkau telah selesai dengan suatu urusan, fansab, maka kerjakan urusan lain dengan cara susah. Fansab itu artinya mengerjakan sesuatu dengan cara susah, bersungguh-sungguh. Tidak ada istilah kata di dunia ini berleha-leha. Ya kan, tidak ada istilah. Kalau zaman sekarang ini kan kehidupan dunia itu tak lepas dari 3 saja orang tipe. Yang pertama tipe orang yang suka main-main saja. Karena hidup ini main-main Pak Ustaz. Ad-dunya lahun wa mata'. Walahun. Hidup dunia ini adalah permainan. Jadi kita main-main saja di dunia. Yang disebut dengan tipe playback. Ada yang kedua tipenya suka menghidupkan masa lalu saja. Dulu waktu saya muda luar biasa, kuat saya luar biasa, selalu mengingat masa lalu. Di tipenya orang yang flashback.
ya kan? Flashback. Masa lalu diingat terus. Masih ada yang masa lalu sih? Masih ada. Kenangan masa lalu, memori di bawah daun pisang. Selalu diingat masa lalu. Yang ketiga, tipenya uang, piti. Kalau ada uang saya datang, kalau tak ada tak mau saya. Nanti pengajian ada uang ada makanan, kalau tak ada tak mau saya datang. Ini tipenya cashback. Jadi ada playback, ada flashback, ada cashback. Dan ada lagi tipe yang terakhir di tambahan saya, suka melenggok-lenggok. Yang mau yang sana yang sini, ini tipe bebek. Ya. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hidup di dunia ini kalau kita tidak berhati-hati, maka itu kata Rasulullah tadi akan menjadi apa? Fitnah bagi kita. Dan memang kehidupan dunia ini adalah fitnah, ujian. Makanya disebut dengan ad-dunya darul ibtila wal imtihan, negeri yang penuh ujian. Ujian Bapak Ibu. Ada istilah pelakor, ya kan? Di mana kita dapat pelakor itu? Di dunia, di akhirat tak ada orang merebut laki orang, tak ada. Yang ada di dunia saja pelakor, perebut laki orang. Ada lagi peminor, perebut bini orang. Sekarang nambah lagi pepator, perebut partai orang. Muldokor. Hah? Muldokor. Oh. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, itu ada di dunia, kehidupan dunia. Di akhirat tak ada. Karena kata Rasulullah SAW, la ihtilafu bainahum bil hayatil akhirah. Ketika masuk surga, tak ada perselisihan antara orang dan tak ada kecemburuan. Hati tak dengki. Itu kehidupan surga. Di dunia ini pasti kita akan menghadapi yang namanya kebohongan-kebohongan. Sepakat ya? Kalau tak percaya Pak Ustaz, ya coba aja dulu nanti mas mati dulu biar dapat akhir. Kalau percaya, enak. Tapi Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, makanya Allah menegaskan dalam surah Al-Hadid ayat yang ke-20 itu, wa'lamu, ketahui oleh kalian, annamal hayatud dunya, bahwasanya kehidupan dunia itu Rasulullah katakan ada 5 sifatnya. Yang pertama, la'bun, permainan, banyak permainan di sini. Yang kedua, lahwun. Apa itu lahwun? Melalaikan, sekedar dulu. Yang ketiga, zinatun, perhiasan. Ya, dan keindahan-keindahan yang mempesona di sini. Yang keempat, tafakhurun, kebanggaan, bangga-bangga. Yang kelima, takatsurun fil amwali wal aulad, berbanyak-banyak harta dan anak. Itu sifat dari dunia itu. Kemudian Allah mengibaratkan kamatsali ghaisin a'jabal kuffara nabatuh. Perumpamaannya seperti apa? Seperti hujan yang turun kemudian membasahi tanaman seorang petani, dan petani itu kagum dengan tanaman yang hijau itu. Terpesona dia lupa mengucapkan Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Masuk dia ke kebunnya, terpesona dengan minyak hijau yang kebunnya, suburnya, tapi dia lupa mengucapkan apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Luar biasa keinginan Allah, tiada daya yang tadi upaya kecuali hanya milik Allah. Dia tak mengucapkan itu, terpesona, terfitnah dia. Tapi apa yang terjadi kata Allah? Tsumma yahiju. Kemudian tumbuhan itu menjadi kering. Fatarahu musfarra, dan ketika itu kau melihat tumbuhannya menjadi kuning. Tsumma yakunu hutaman, dan tumbuhannya hancur. Dan ketika tumbuhannya hancur, terbelalaklah matanya. Itulah kehidupan dunia. Tapi ketika hijau tumbuhannya, dia lupa mengucapkan apa? Masya Allah, la haula wa la quwata illa billah. Maka di ujung ayat 20 surah Al-Hadid Allah katakan wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Ditambah sifat yang kelima, yang keenam dari dunia itu, tidaklah kehidupan dunia itu kecuali mata, kesenangan, senang. Tapi ingat, al-ghurur, menipu. Jadi
dunia itu Tapi Bapak Ibu jangan salah. Kalau begitu Pak Ustaz, mati sajalah saya. Karena kehidupan dunia ini tak ada beres. Tak boleh melaknat dunia. Kata Rasulullah SAW, la tasabbud dar. Jangan kau caci kehidupan. Karena Allah tersakiti dengan kau mencaci itu. Kan begitu kan? Kalau sudah bosan dengan dunia itu, apa kita bilang? Dunia ini laknat, tertutup gitu kan. Dan sampai pula dia bilang, dunia ini terlaknat dan seisi-isinya. Kawan sebelah kamu, di sini dunia dia juga kan. Awal pula dia sampaikan tertutup juga. Bisa seperti itu. Boleh tak kita bilang tertutup dunia ini? Boleh tak? Boleh. Ada bolehnya apa? Tapi dengan syarat. Tertutup dunia ini, gara-gara dunia ini aku tak sholat subuh, aku boleh. Gitu kan? Boleh. Bapak Ibu biasanya sholat subuhnya berapa? Sesuai on time gitu kan? Tiba-tiba sholat subuhnya berapa? Dan masuk waktu duha. Itu boleh Bapak Ibu. Tertutup dunia ini. Mal'un ada dunia. Gara-garanya aku terang sholat subuh. Menyesal maksudnya. Tapi kalau untuk menutup itu saja, ya boleh. Ya kan? Apa salah dunia? Jadi maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, jangan sekali-sekali kita sikit-sikit karena kita tak dapat ini dapat itu kita kutuk dunia. Laknat dunia ini. Aku tak bisa hidup dengan tenang di dunia ini. Gitu kan? Maka Bapak Ibu hadirin tidak bisa berpikir. Jangan sampai pula kita menutup dunia, ya. Karena Allah katakan tadi sudah berapa sifatnya? 6 ya. Dunia itu sifatnya apa tadi? Seingat tak? Innamat dunia la'wun, permainan. La'wun, senda gurau. Zinatun, perhiasan. Banyak perhiasan di situ. Makanya ibu-ibu hati-hati. Kalau pergi ke mall banyak perhiasan ada tengok. Keliling sana, keliling sini, tengok terus suami udah lah. Mantap ya, tengok ya. Ayo kalau keliling sana. Akhirnya 2 jam 3 jam keliling menengok, lihat tuh keliling terus. Sehingga dia tuh bosan menengok dia, ya. Ibu hati-hati pergi ke mall itu, ya kan? Sekali-sekali jangan ke mall. Jadi mal, gitu kan? Bukan mall, mal. Mal itu apa? Tempat mal, bukan mall. Tengok keliling sana, bisa. Sang suami capek tengok bininya, apa yang keliling-keliling, padahal dia tak ada. Maka hati-hati. Ya kan? Zina perhiasan. Tapi tak dilarang ibu-ibu pakai perhiasan. Tak dilarang, ya kan? Pak Ustaz, saya ingin perhiasan. Ya silakan, tak masalah. Silakan pakai perhiasan. Tapi jangan pula sudah pakai jilbab anti emasnya luar, gitu kan? Tak boleh itu. Itu namanya apa? Ria, gitu kan? Sudah berjilbab antinya luar. Karena beratnya berapa? 5 kilo, ya. Jangan sampai seperti itu. Ini zina, perhiasan dunia ini memang zina, perhiasan. Hati-hati. Kemudian tafakhur, kita berbangga-bangga karena kita hebat. Takasur, makanya orang banyak takasur itu, berlomba-lomba itu, perbanyak ini, perbanyak itu. Itu dunia. Salah tak saya memperbanyak itu Pak Ustaz? Tak salah. Banyak harta, banyak anak tak salah. Yang salah itu ketika banyak harta, tapi hartanya itu apa? Banyak anak berkualitas atau tidak? Itu yang dulu. Jangan gara-gara apa? Banyak anak, banyak rezeki, ya kan? Tapi anaknya jadi apa? Saya jenul jin, saya jenul ins, temannya jin dan teman manusia, kan bahaya kan? Maka yang dimaksud dengan banyak anak, banyak rezeki itu anak yang soleh dan solehah. Itu yang benar, ya gitu kan? Anak yang berkualitas. Jadi harus dipahami. Nah, kalau kita banyak anak itu berbangga, terkasurnya berbangga. Udah berapa anak? Oh, anak banyak ini. Sudah kesebelasan. Kalau main bola sudah cocok lah untuk satu tim, kan? Bangga dia, tim bola dia. Kan? Tapi tak berkualitas, tak kenal Allah, tak sholat, tak kenal Rasulnya, mabuk, judi. Na'udzubillah. Anak, kata Rasulullah, kasbul walad. Anak itu adalah bagian dari jariyahnya orang tua. Karena anak itu termasuk jariyah. Jadi kalau salah kita mendidik, mengalir dosa kita. Kalau
benar kita mendidik, pahalanya dapat kita. Makanya disebut dengan kasbul walid, usaha orang tua. Maka hati-hati, jangan merasa bangga dengan banyak anak kalau tidak berkualitas, berakhlak baik. Banyak anak berkualitas bagus, lebih bagus. Nah, begitu kan? Ini harus diperhatikan. Tapi ini akan terus terjadi kalau kita di dunia ini takasur. Kemudian yang terakhir tadi Allah katakan sifatnya apa? Mata'ul ghurur. Kalau tutup dengan surah Al-Hadid ayat 20. Jadi kehidupan di dunia itu tetap nikmat, senang, tapi hati-hati ghurur, menipu. Maka Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sudah bisa? Belum. Masih 10 menit. Kami kenakan Bapak Ibu nak bertanya apa, silakan saya. Jadi Rasulullah SAW sudah dengan tegas memberikan gambaran kita kehidupan dunia ini. Bahwa kehidupan dunia ini Rasulullah tidak memungkirinya bahwa ada yang namanya kenikmatan dan kesenangan. Silakan. Tapi jangan kalian rakus membuat perut kalian penuh, ya, sehingga kalian mati dalam keadaan seperti itu. Nikmati, boleh kita nikmati. Ibu, bapak pengen makanan enak, silakan makan enak, nggak ada masalah, ya kan? Pengen pizza, silakan makan pizza. Berapa porsi? Saya punya 1 porsi Pak Ustaz, harga 200.000 makan. Ya kan? Perut kita kan ada yang perut karet. Makan 2 porsi silakan. 1 porsi 200.000. Datang lagi kawan bawa apa? Mie Aceh. Ya kan? Ini enak, kayak ini makan lagi. Tadi sudah cukup bisa tadi makan lagi, enak. Nah, datang lagi yang setelah makanan bawa apa? Mie ayam. Masuk lagi. Itu yang disebut dengan hatta izam tanda, sampai penuh perutnya, pecah perutnya, mati dia. Itu yang bahaya, itu disebut dengan apa? Jadi kita itu tidak boleh tadi menengok makanan itu hijau saja matanya itu hijau. Tapi hijau itu mencelakakan dia. Itu yang bahaya. Jadi silakan Bapak Ibu menikmati dunia ini sesuka, tapi jangan sampai apa tadi pecah perut. Bagaimana solusinya? Nah, sudah makan pizza, berjemur matahari dulu, biar keluar tai itu, ya kan? Ambil lagi mie Aceh kawan itu, penuh lagi perut, berjemur lagi di matahari. Apalagi sekarang musim panas kan? Kan musim lapar, musim panas. Jemur. Nah, setelah itu ambil lagi apa? Mie ayam kawan itu. Begitu, jangan masuk semua. Pizza masuk, mie Aceh masuk, sate padang masuk, bakso masuk, mie ayam masuk. Jangankan kita Bapak, hewan saja bisa mampus, kan? Hewan tak berakal saja bisa mampus. Cuma itu hewan tak berakal, wajar kan? Hewan tak berakal. Yang penting makan, hidup untuk makan. Kalau Bapak Ibu hadirin yang dimuliakan Allah, jadi kehidupan dunia itu memang Allah tegaskan itu adalah permainan, kesenangan yang menipu, kemudian banyak berbangga-bangga, perhiasan yang membutakan mata hati. Tapi Bapak Ibu ada tadi, kehidupan dunia itu hanya mampu bisa didiami, dilakukan dengan benar bagi orang-orang yang tentu yu'thirunal hayatal akhirah. Mereka lebih mendahulukan kehidupan akhir. Itu harus diperhatikan. Makanya Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu cek di dalam Al-Quran, 110 ayat membicarakan tentang kehidupan akhirat. 111 ayat membicarakan tentang kehidupan dunia. Banyak mana? Dunia. Banyak mana? Bedanya 1 saja. 1 ayat. 110 ayat membicarakan kehidupan akhirat, 111 ayat membicarakan tentang kehidupan Dunia. Kenapa banyak dunia? Karena kita di dunia dulu. Disebut dunia ini adalah al-hadirah, yang hadir di hadapan mata kita. Tapi Bapak Ibu, biar Bapak Ibu tahu, dari 110 ayat kehidupan tentang akhirat, 111 ayat tentang kehidupan dunia, di ayat terakhir, di surah terakhir selalu dikatakan wal akhiratu khairun minal ula. Yaitu surah Al-A'la ayat 110, ayat 17.
kehidupan akhirat tetap yang lebih utama. Silakan nanti Bapak Ibu cari indeks Al-Quran, ya, buka tulis di situ kata dunia, maka akan muncul 111 surah. Di surah yang terakhir itu tentang surah Al-A'la yang mengatakan wal akhirah khairun minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik pada kehidupan dunia. Begitu juga Bapak Ibu nanti, ya, ketik Al-Akhirah, maka akan muncul 110 ayat. Tetap ayat surah yang terakhir adalah surah Al-A'la. Dengan apa? Wal akhiratu khairun minal ula. Kehidupan akhirat lebih baik pada kehidupan dunia. Maka di dunia kita menentukan hendak kemana kita, ya, hendak ke surga ke kita, hendak kehidupan abadi ke kita, maka di dunia. Jadi di dunia bukan darul ni'am sebenarnya. Dunia bukanlah negeri nikmat yang sebenarnya nikmat, tapi dunia adalah darul ibtila wa darul nasab. Dunia adalah negeri ujian, negeri bersusah payah. Maka orang beriman di muka bumi ini tidak ada kata istirahat. Betul, sepakat? Kenapa? Fa'iza faragta fansab. Apabila engkau selesai mengerjakan urusan, maka bersungguhlah dalam urusan yang lain. Selesai sholat fardu ini, maka kerjakan yang sunnah. Apa yang sunnah? Ada ta'lim, ada sholat suruh, ada sholat duha, apa lagi? Zikir, itu macam-macam, ya. Itu namanya apa? Fardu. Al-mu'min yastarihu min nasabid dunya wa adaha ila rahmatillah. Orang beriman kalau sudah wafat dia, maka dia sudah istirahat dari kecapean dunia dan sengsaranya dunia menuju rahmat Allah. Tapi sebaliknya, orang yang tidak tahu dengan dirinya dan tak kenal dengan Allah Subhanahu wa taala, al-fajir yastarihu minhu al-bilad wad-dawab wasyajar wal makhluqat. Maka yang istirahat darinya siapa? Kalau ada orang durhaka yang meninggal, orang zalim yang meninggal, maka yang istirahat darinya adalah binatang, pohon, tumbuhan, dan negara bahkan. Artinya kematiannya ditunggu orang. Makanya ketika dia wafat, orang tak mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi apa? Alhamdulillah ya rabbil alamin. Ini bahaya. Kalau ada orang dia wafat diucapkan alhamdulillah, itu berarti apa? Berarti yang istirahat yang tenang orang lain, bukan dia yang tenang. Kan? Kalau orang beriman tidak, dia yang tenang. Kenapa? Karena sudah lepas dari kehidupan dunia menuju rahmat Allah. Maka Bapak Ibu, pilihan ada pada diri kita. Mau mati dalam keadaan beriman atau mau mati dalam keadaan fajir? Mau mati dalam tertipunya di dunia ini atau mau hidup untuk mendapatkan kesenangan yang abadi di akhirat? Itu kembali kepada kita. Dan kami hanya menyampaikan, Bapak Ibu menyimpulkan. Sekian, terima kasih. Wallahu a'lam bishawab. Silakan jika ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ustaz atas kajian ilmunya, semoga bermanfaat bagi kita. Ustaz, izin mau bertanyakan singkat saja. Di beberapa ayat Al-Quran tadi ada 110 tentang akhirat dan 111 tentang dunia. Salah satunya Allahu a'lam bishawab, surat Al-Qasas ayat 77 yang mengatakan kejarlah kebahagiaan dunia akhiratmu dan jangan abaikan kebahagiaan dunia. Artinya Allah memerintahkan kita mengejar dunia akhirat, mengejar akhirat, jangan lupa kebahagiaan dunia. Pertanyaan Ustaz, bagaimana implementasikan perbandingan pada orang? Artinya orang-orang zuhud ini kurang bagian dunia, sementara Allah memerintahkan Ustaz. Mohon penjelasan Ustaz, klarifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Ini pertanyaan dari Syekh Joko. Biasa. Ini kalau dari pertanyaan ini sudah apa namanya? Sudah jelas terang ini. Kenapa perbedaan zuhud dengan apa? Dengan orang yang mencintai dunia. Gitu. Betul. Dalam surah Al-Qasas ayat 77 itu, wa batagi bima ataqallahu darul akhirah wa la tansa nasibaka minad dunya.
engkau cari terlebih dahulu kehidupanmu di akhirat, tapi jangan engkau lupakan kehidupanmu di dunia. Itu betul firman Allah, sadaqallah. Allah Maha benar dengan firman. Tapi Pak Ustaz, bagaimana dengan keadaan saudara-saudara kita yang melakukan zuhud? Bagaimana itu? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ini perlu kita tegaskan dan perlu kita pahami maksud makna zuhud. Ini yang perlu kita tegaskan. Rasulullah mengatakan, izhad di dunia, zuhudlah kamu di dunia ini, maka engkau akan dicintai oleh manusia. Kan begitu kan? Apa maknanya? Zuhud itu bukan arti membenci dunia. Jangan sampai. Karena kita membenci dunia berarti kita ingin akhirat, sementara kita masih di dunia. Berarti selesaikan dulu kehidupan dunia kalau kita ingin mau ke akhirat. Apa selesai dunia? Nah, itu dulu kan? Mati dulu kan begitu. Itu akhirat. Tapi karena kita belum mau mati, masih menunggu kematian ajal yang ditentukan oleh Allah. Karena dunia ini kan ajal musamma, waktu yang ditentukan. Kita tidak bisa meminta kematian kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali Allah menginginkan kita mati kan begitu. Nah, karena kita masih hidup di dunia, walaupun sama nasibaka, kau tak boleh melupakan kehidupan duniamu. Makan, minum, nikmati. Kau harus berpakaian, ada uang, belilah pakaian yang bagus. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Ada uang, berbagi. Ada uang, beli keinginan. Jangan sampai istri kita melihat tetangga sebelah kita mampu, tapi kita bilang zuhud, kamu jangan berlebihan kamu di dunia ini. Nah, tak boleh. Istri pengen baju baru, ya kan? Apalagi lebaran, ya, baju baru. Kalau mampu belikan emas, tak diharamkan itu, ya kan? Yang nggak boleh itu apa, Bapak Ibu? Bapak Ibu beli baju dalam lemari itu sudah banyak baju 12 dus segala macam baju merek, tak dipakai-pakai, ngapain? Nah, itu kan tak mensyukuri nikmat Allah kan? Tapi kita tidak larang untuk berhias dengan kehidupan dunia, tidak sombong. Tilka darul akhirah naj'aluha lil ladzina la yuriduna 'ulwan fil ardi wala fasada. Negeri akhirat itu bisa kita dapati jika kehidupan dunia ini kita tidak berbangga-bangga dan bersombong-sombong. Itu yang intinya. Bapak Ibu pakai baju cantik, Ibu pakai baju bagus, Bapak pakai baju bagus, ya kan? Tapi tujuannya tajamul. Apa tajamul itu? Menikmati keindahan, bukan untuk sombong. Yang tahu sombong itu diri kita. Orang lain tak usah sibuk dengan sombong kita. Ada seorang sahabat Nabi datang kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku tuh suka baju baru, aku tuh suka yang indah-indah ya Rasulullah, aku suka beli yang mahal, aku mampu. Tapi aku juga tidak lupakan berinfak. Apakah saya sombong ya Rasulullah? Apa kata Rasulullah? Orang yang suka yang baru, yang bagus-bagus itu bukan sombong. Itu orang suka keindahan. Innallaha jamilun yuhibbul jamal, kata Rasulullah. Allah itu maha indah dan suka keindahan. Pakai saja. Yang dimaksud dengan sombong itu merendahkan orang, menolak kebenaran. Nah, itu sombong. Bapak Ibu pakai baju baru, ya kan? Ada orang pakai baju compang-camping. Nah, kawan ini brengsek. Nah, itu menghina orang. Jangan macam-macam, saya ini baju mana ini, awak jangan sentuh, ya kan? Najis. Nah, itu sombong. Itu tidak boleh, ya kan? Dalam hati kita jangan sampai ada itu. Nah, tapi kalau itu silakan. Nah, Rasulullah SAW, apakah beliau tidak menikmati dunia? Menikmati dunia. Harta Rasulullah itu banyak. Siapa bilang Rasulullah miskin? Sekarang acung tangan yang berani mengatakan Rasulullah miskin. Ya, ada yang berani. Berapa mahar Rasulullah untuk Khadijah, Sayyidah Khadijah? Berapa? Berapa onta? Hah? 100? Unta merah. 100 onta. Bukan onta biasa, onta merah. Onta merah itu berapa harganya? 1 M. Kali 100 onta berapa? Nah, banyak di Rasulullah itu. Jangan bilang. Tapi apakah Rasulullah berlebih? Tidak, itu saja ini. Dia punya harta, Rasulullah punya harta berbagi. Itu. Kita ada harta Rasulullah. Nah, artinya Bapak Ibu, kita tidak dilarang. Tapi yang tak boleh itu apa? Unduan pasar, sombong membuat kerusakan. Itu tak boleh. Silakan. Maka jangan sampai salah ya. Dan para ulama kita, kenapa para ulama kita, salafus saleh kita
lebih suka untuk tidak mencintai dunia berlebihan, karena itu tadi mereka takut ilmu mereka itu akan luntur. Karena Bapak Ibu, salah satu di antara penyebab lunturnya ilmu itu adalah karena berlebihan terhadap dunia. Contoh Bapak Ibu, seorang perawi hadis Imam Bukhari saja rahimahullah ta'ala, ketika ingin mendapatkan sebuah hadis, ya, dilihatnya perawi atau sanad yang lain, kan sanad namanya itu, dapat dari bulan. Dilihatnya ada sebulan tersebut duduk di warung kopi. Dia ingin minta hadis dari orang itu. Benar nggak hadis itu? Dia duduk di warung kopi. Tak mau diterimanya. Ini bisa lemah hafalannya. Kenapa? Karena saya duduk di warung kopi. Begitu kan? Makanya Bapak Ibu hati duduk di warung kopi. Ini sikit-sikit ngopi yuk. Ya kan? Tapi sebenarnya bukan melarang Bapak Ibu duduk di kopi. Ngopi, ngolah pikir. Jadi situ kan kopinya kan segini, ya. Tapi ceritanya sekarang sebono kan gitu. Ya kan? Maksudnya berbagi cerita. Intinya bukan kopinya itu, ya kan? Intinya berbagi pengalaman. Kayak Pak Joko cerita bagaimana cara mancing yang bagus, cerita. Itu kan apa masalah kan ya? Nah, cuma bahasanya apa? Ngopi darat, nah, gitu kan? Kopinya ngopi di darat, kan masalah. Nah itu. Tapi kalau seorang perawi hati-hati, perawi hadis tengok oleh apa? Oleh Imam Bukhari. Oh, ini kawan ini lagi, saya dapat hadis dari dia ini. Dulu aja di kopi kan terus. Ditinggalkannya. Ada lagi orang oleh Imam Bukhari sudah jauh-jauh perjalanannya Bapak Ibu ya. Dilihatnya orang, dia memberikan makan ke kudanya. Saya ingin mendapatkan hadis ini dari dia. Lihatnya. Dipanggilnya kuda, datang kudanya. Tapi kudanya lari lagi. Nah, kemudian Imam Bukhari mengambil. Tadi engkau memanggil kuda, kayaknya engkau masih makan. Iya, saya pura-pura kasih makan saja biar datang dia. Kalau tak ada di belakang saya, tak diambilnya lagi hadis. Artinya apa? Berbohong kawan itu kayak dengan hewan. Begitu Bapak Ibu. Seorang ulama takut ilmu luntur, maka dijagalah itu. Itu satu. Nah, kita mungkin tak sehebat itu, enak. Maka wajarlah kita masih hidup seperti ini. Tapi jangan sampai berlebihan. Intinya jangan sampai berlebihan. Yang berlebihan tadi itu yang salah, sampai pecah perutnya tadi kan, nah itu yang tak boleh. Saya katakan, wallahu a'lam. Jadi zuhud bukan berarti membenci dunia, dan bukan berarti zuhud itu membelakangi dunia, tidak. Jangan salah. Kalau kita membenci dunia berarti kita apa? Tidak ada lagi di dunia ini seharusnya. Harusnya kita sudah menuju akhirat, sementara akhirat belum, kan? Belum Allah datangkan. Masih Allah kasih kita hidup di dunia. Mamurkan saja dunia ini dengan apa yang bisa kita lakukan. Wallahu a'lam. Begitu Pak. Syukran. Barakallahu. Ada lagi? Itu diambil dari kata dana, ya duluan. Satu. Dan itu dari kata dani'ah, ya dani'ah. Ada dua maksud. Dana itu artinya dekat. Dana juga artinya bawah. Atas tabdiluna billazi huwa khairun. Apakah kamu ingin menukar kehidupan akhirat yang lebih tinggi daripada kehidupan adana, dari kehidupan yang paling rendah? Jadi dunia itu mau rendah, bawah. Yang tinggi itu akhirat. Makanya disebut dengan al-akhirah al-aliyah. Dunia asfal. Benar. Dan yang kedua, dunia itu dulu dari jelek, keji. Gitu kan? Keji jelek. Yang bagus, yang indah, yang hebat itu apa? Akhirat. Cuma itulah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kita lebih mencintai dunia? Karena dunia itu disebut dengan hadiratun, lebih hadir duluan daripada akhirat. Kalau akhirat hadir duluan, pasti kita mencintai akhirat lebih dahulu. Maka itulah penyebabnya istilahnya itu yang sebenarnya kalau kita memahami arti kata dunia itu sendiri, maka kita sebenarnya sudah paham itu bahwa dunia itu tidak apa-apa. Karena dana rendah, bawah, asfal, bawah, ya. Makanya tinggi. Jadi ada istilah namanya juga di dunia itu ada dirham, ya kan, ada dinar, kan. Maka dirham itu orang mengambilnya darun hamun, dar negeri ham penting, negeri yang penting. Karena kalau nggak ada uang nggak bisa hidup dengan tenang, kan begitu kan? Saking pentingnya uang, ada gitu kan? Nah, saking penting uang maka orang berusaha untuk apa saja. Untuk mencarinya, ada yang cara yang halal, ada yang cara yang halal. Maka belum
untung dengan cara yang halal. Itulah orang yang selamatkan begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kalau kita ingin mengartikan kembali kata dunia itu di dalam Al-Quran yang berulang sebanyak 111 ayat itu artinya dunia itu bisa dua, artinya rendah dan bisa artinya jauh. Nah, tapi persepsi kita jangan salah. Kalau memang dia rendah, kita rendahkan, bukan itu maksudnya. Kalau dia jelek, kita jelek-jelekan, tidak. Karena kita masih di dunia. Walaupun sana sibaka. Dia hanya mengartikulasikan dalam kehidupan kita agar kita apa? Siap-siap untuk kehidupan akhir. Itu intinya sebenarnya. Wallahu a'lam bishawab. Semoga Bapak Ibu bisa menyimpulkan, bisa memahami, dan mudah-mudahan ini bermanfaat bagi kita semua. Apa yang kami sampaikan kalau waktu sudah masuk, demikian bisa kami sampaikan, dan semoga Allah meridhai apa yang kita lakukan. Dan mudah-mudahan Bapak Ibu semua di sini sehat selalu, kekuatan, nikmat yang luar biasa, sehat, panjang umur, kurang rezeki, dan dijauhkan dari segala penyakit. Ala hajinya saleh al-Fatihah. Demikian bisa kami sampaikan. Wa akhiru kalamina subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.